Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sakrifullah Persaya, Bacan saudara ya, di sini Bacan channel saudara. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Sakrifullah Persaya dimanapun berada saudara ya, terutama dari luar negeri, di dalam negeri, Sabang sampai Merauke, semuanya saya ucapkan ke panjenengan semua. Dan saya tidak lupa untuk mendoakan panjenengan semua agar mendapat rezeki yang banyak, umur yang panjang, dan selalu diberi kesehatan saudara ya. Terima kasih atas dukungan panjenengan ke saya hingga saya bisa merubah hidup saya saudara ya, dari yang jelek menjadi yang baik saudara, seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Gus Samsudin saudara ya, Gus Samsudin yang sudah merubah diri saya, yang merubah perilaku saya, yang dulunya saya seorang dukun santet, sekarang saya sudah
berangsur-angsur menjadi orang yang baik, saudara ya. Tetapi saya katakan bahwa menjadi orang baik tentunya tidak mudah, saudara ya. Banyak tantangan, banyak rintangan, saudara ya. Seperti saya waktu mendampingi menemani Gus Samsudin tersebut, banyak rintangan atau ancaman-ancaman dari dukun-dukun santet, saudara ya. Terutama dukun adik seperguruan saya, saudara ya, Ki Suroto, saudara. Orangnya jahat, saudara ya. Orangnya sangat brutal sekali, dan bahkan dia mengancam untuk membunuh saya, saudara. Tetapi seorang Bajan tidak pernah takut, asalkan Bajan di jalan kebenaran, saudara ya. Di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi seorang Bajan, saudara ya. Seperti itu. Dan malam hari ini saya akan berangkat menemani Gus Samsudin, saudara ya. Menemani beliau, di mana beliau hari ini masih fokus ngopi, saudara ya, katanya. Ngopi dalam arti ngolah pikir, saudara ya. Mungkin beliau masih mengolah pikirannya agar lebih tenang, agar lebih bersemangat, seperti itu, saudara ya. Maka dari itu, ujian demi ujian yang Bajan lalui dengan Abah Gus Samsudin, saudara ya. Seperti melalui hari ke-1, hari kedua waktu di pinggir sungai, saudara ya. Di pinggir sungai, bahkan sehari-hari hanya makan singkong bakar, saudara ya. Singkong bakar, makan seadanya. Dan di malam hari selalu melakukan meditasi, saudara ya. Meditasi ataupun bertapa, saudara ya. Semua itu dilakukan Gus Samsudin supaya beliau mendapatkan isyarah, saudara ya. Mendapatkan suatu petunjuk di mana beliau harus memusatkan pikirannya agar Pondok Nusantara terus maju dan terus berkembang, seperti itu, saudara ya. Maka dari itu Gus Samsudin dan Bajan meminta doa restu ke panjenengan semua agar perjalanan Pondok Nusantara tersebut bisa mengalami kelancaran, seperti itu, saudara ya. Dan malam hari ini Bajan mau mengatakan bahwa Gus Samsudin akan mendirikan Pondok Nusantara 2, saudara ya. Mungkin tempatnya tidak jauh dari Pondok Nusantara yang sekarang, seperti itu. Dan tanah yang akan ditempati Pondok Nusantara, kata beliau sekitar 5 hektar, saudara ya. Sangat-sangat luas 5 hektar tersebut, saudara ya. Maka dari itu Bajan selalu memberi dukungan beliau agar Pondok Nusantara tersebut bisa berjalan dengan lancar, seperti itu, saudara ya. Makanya jiwa seorang Samsudin, saudara ya, mental dari seorang Samsudin ternyata mental baja, saudara ya. Mental yang sangat-sangatlah kuat. Dalam arti selalu dicaci, dibully, tetapi beliau tetap sabar, seperti itu, saudara ya. Karena sudah menjadi pedoman beliau bahwa kesabaranmu adalah kesaktianmu, saudara ya, seperti itu. Maka dari itu saya mengucapkan penggemar saya, fan-fan saya yang dimanapun berada, jangan lupa selalu mensubscribe Bajan channel ini, saudara ya, dan like, komen, dan sebagainya. Karena
Berurang-urang kali Mbah Jan mengatakan bahwa Mbah Jan selama ini tidak punya penghasilan, saudara ya, karena memang Mbah Jan sudah berhenti untuk menyantet orang dan memasang susuk ke seseorang, karena zaman dulu waktu Mbah Jan masih di dukun santet, saudara ya, itu memang menjadi kebutuhan hidup saya, saudara ya, untuk makan, beli rokok dan sebagainya. Tetapi memulai saya dekat dengan teman saya ini, saudara ya, Gus Samsudin ini, saya mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut, saudara ya. Walaupun Mbah Jan harus bertahan hidup, masih membutuhkan makan, minum dan sebagainya, saudara ya. Tetapi semua itu dikembalikan ke kita, saudara. Kalau kita sudah punya niat, saudara ya, kita sudah punya dilandasi kesadaran, saudara ya, kesadaran pribadi, kesadaran jati diri, saudara, insya Allah supaya menjadi lebih baik nanti bisa terlaksana, karena memang Mbah Jan menyadari bahwa musuh yang paling terberat itu adalah diri kita, saudara, seperti itu. Dan berjalannya waktu ternyata Mbah Jan bisa melalui, saudara ya. Maka dari itu saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke panjenengan semua, bahwa malam hari ini Mbah Jan bisa duduk di sajadah ini, saudara ya. Ini musola kecil yang berada di desa Mbah Jan, saudara ya. Ini sebuah musola yang untuk anak-anak buat latihan ngaji itu, seperti itu, saudara. Dan saya dari tadi duduk di sajadah ini dan belajar untuk membaca sholawat, saudara ya. Sholawatnya Mbah Jan mungkin kurang bagus, tetapi namanya belajar, saya katakan ya seperti itulah, saudara ya. Seperti itu. Mungkin bagi panjenengan kurang bagus, saudara ya. Maka dari itu Mbah Jan selalu bersolawat Bismillahirrahmanirrahim, katakan seperti itu ya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Terima kasih. Dengan sholawat hidup bisa nikmat, saudara ya. Dengan sholawat hidup bisa selamat. Nah, seperti itu, saudara. Dengan sholawat hidup bisa selamat dunia dan akhirat, seperti itu, saudara ya. Tetapi hidup katakanlah bagi Mbah Jan, hidup katakan mengucapkan sholawat mungkin jauh dari maksiat, ya saudara, seperti santet, ya saudara. Dengan sholawat Mbah Jan jauh dari maksiat dan jauh dari orang-orang bangsat, ya saudara, seperti Ki Suroto, saudara ya. Itu orang bangsat, saudara ya. Tetapi maka dari itu saya selalu membacakan sholawat, belajar dari santri-santrinya
Gus Samsudin saudara ya, tapi kurang panjang ya kayaknya saudara ya, kurang fasih orang Jawa seperti itu. Tetapi bagi Mbah Jan itu saya syukuri karena namanya orang kepingin tobat ya sebisa mungkin ya saudara, karena tobat tidak mengenal dengan usia seperti itu saudara ya. Meskipun usia Mbah Jan sudah 70, tetapi usia tersebut tidak membatasi untuk tobat saudara ya, karena pintu tobat tidak akan pernah tutup ya saudara, selagi kita mau dan niat untuk merubah diri saudara ya. Allah itu maha pengampun dan lagi maha penyayang seperti saudara ya. Maka dari itu saya sangat-sangat terima kasih kepada panjenengan semua yang selalu memberi saran bahwa Mbah Jan suruh istiqomah, Mbah Jan sholatnya harus 5 waktu, dan Mbah Jan sering-sering membaca sholawat seperti itu kan saudara ya. Maka dari itu saya mencoba dan mempraktekkan apa yang menjadi saran-saran panjenengan semua ya saudara ya. Terima kasih, dengan adanya panjenengan semua, Mbah Jan bisa merubah hidup Mbah Jan, bisa merubah pola pikir Mbah Jan yang dulunya selalu berpikir yang jelek, selalu berpikiran yang jahat, tetapi hari ini mulai berkurang ya saudara. Mbah Jan tidak mengatakan sudah berubah total, tidak, tetapi namanya manusia yang Mbah Jan dulu 40 tahun melakukan kejahatan, tetapi baru berapa bulan ini saya menyadarkan diri ya saudara. Saya sadar diri bahwa hidup ini tidak selamanya ya saudara. Hidup ini hanya mampir ngombe ya saudara, kata orang Jawa. Karena mampir ngombe itu hanyalah sebentar, mampir minum saudara ya. Kan tidak lama ya saudara, mampir ngombe itu tidak lama. Maka dari itu kita harus tahu tujuan hidup kita, bahwa kita di alam dunia ini tidak kekal ya saudara, tidak selamanya dan tidak abadi. Soalnya kita nanti pulang ke pangkuannya ya saudara, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ya saudara. Karena memang nyawa kita, harta kita dan sebagainya semua itu hanyalah titipan ya saudara, hanya titipan, dan kita hanya bisa menikmati di dunia ini ya saudara. Makanya panjenengan yang sudah kaya raya bisa membagikan amal dan kebajikannya supaya panjenengan bisa seperti Gus Samsudin ya saudara ya. Orangnya kaya, ganteng ya saudara, banyak mobil, tetapi amal dan kebajikannya selalu menjaminnya ya saudara. Beliau beramal setiap malam Jumat Legi dan beramal ke santri-santrinya ya saudara ya. Santrinya yang berjumlah hampir 100 lebih tersebut tidak pernah dikenakan biaya saudara. Makan tidur gratis ya saudara. Bahkan siapapun saja yang ingin mendaftar santri ke Pondok Nusantara gratis dan tidak dipungut biaya ya saudara, seperti itu. Maka dari itu panjenengan semua, Gus Samsudin adalah seorang yang bisa dicontoh karena memang orangnya sabar, baik, amalnya juga banyak, dan petuah-petuahnya atau kajian-kajiannya atau apa yang dituturkan ya saudara selalu
dalam hal kebaikan ya saudara. Beliau mengatakan sesuatu dengan kebaikan-kebaikan. Jika Anda melihat konten-konten tersebut saudara, dan Anda memakai atau mempraktekkan apa yang dikatakan Gus Samsudin, tentu jalan Anda, jalan rumah tangga Anda, jalan agama Anda pasti dijamin bagus. Seperti itu ya. Seperti contoh saya, yang dulunya saya ini orang jahat, sekarang alhamdulillah bisa ke jalan yang baik ya saudara, meskipun berjalannya itu agak susah ya saudara ya, karena bacaan terbentur dengan teman-temannya yang dulu yang sama-sama dukun santet ya saudara. Saya dihina, saya dikatakan pengkhianat dan sebagainya. Tetapi bagi seorang bacaan tidak takut ya saudara, tidak takut adanya ancaman-ancaman tersebut, karena memang sudah menjadi tekad bulat dari bacaan akan merubah hidupnya agar di kelak tua nanti bacaan bisa menemukan ketenangan hati ya saudara, karena sudah tidak melukai orang seperti itu saudara ya. Maka dari itu katakanlah penutup malam ini, karena saya mau menyusul Gus Samsudin di hutan ya saudara ya, menyusul Gus Samsudin di hutan. Takutnya beliau ada apa-apa dan saya tidak ada, nanti gak enak ya saudara ya. Maka dari itu saya ucapkan, jangan lupa saudara ya, sekali lagi jangan lupa subscriber saya, lover saya, semuanya terus subscribe Bacaan Channel ya saudara. Dan sebagai penutup saya akan membacakan sholawat supaya penggemar-penggemar saya selalu diberi kesehatan, rezeki yang banyak, ibadahnya semakin kuat, selamat dunia dan akhirat, dan menemukan kesuksesan dalam bekerja semuanya saja ya, yang ada di luar negeri. Semoga panjenengan bekerja bisa sukses dan bisa jaya selamanya ya saudara. Dan di dalam negeri ya saudara ya, mungkin dari pulau-pulau lain bacaan tidak bisa menyebutkan semuanya, terutama dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ya saudara. Terima kasih. Bacaan akan menutup dengan sholawat. Tujuan sholawat bacaan ini, saya ucapkan di musola ini, musola yang kecil ini, ada sajadahnya ini ya saudara. Bacaan akan membacakan sholawat supaya doa-doa bacaan selalu dikabulkan untuk panjenengan semua ya saudara ya. Sebelumnya saya minta maaf bila bacaan mengatakan sesuatu ada yang tidak enak di hati panjenengan. Bacaan selaku bacaan mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Selamat malam. Rayu, rayu, rayu.